Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Tentu kalian masih ingat mengenai materi IPS yang minggu kemarin, yaitu mengenai interaksi sosial dan bentuk-bentuk interaksi sosial, yaitu bentuk interaksi asosiatif dan bentuk interaksi disosiatif. Nah, pada hari ini kita lanjutkan materinya, yaitu mengenai lembaga sosial. Marilah kita simak pelajaran berikut ini. Materi lembaga sosial dengan indikator pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian lembaga sosial. Yang kedua, mengidentifikasi terbentuknya lembaga sosial. Yang ketiga, menjelaskan fungsi lembaga sosial. Nah, pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial merupakan wadah dari sekumpulan norma yang tersusun secara sistematis dan terbentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contoh, ayah sedang bekerja, ibu sedang berjualan di pasar, kemudian siswa sedang belajar di sekolah. Ini merupakan contoh dari kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup akan keteraturan memerlukan yang namanya norma. Nah, norma itu apa? Aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku benar atau salah. Kumpulan norma itu membentuk lembaga sosial. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama. Lembaga sosial terbentuk dari norma-norma yang dianggap penting dalam hidup bermasyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari individu sebagai makhluk sosial yang tidak mampu untuk hidup sendiri. Mereka saling membutuhkan sehingga timbul aturan-aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Contohnya, kebutuhan akan makan. Nah, di sini mereka akan membeli beras di pedagang beras. Nah, kemudian pedagang akan membeli berasnya dari petani. Nah, jadi manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia itu sebagai makhluk sosial. Manusia memiliki naluri dasar untuk selalu berinteraksi. Dan untuk memenuhi kebutuhan dasar, maka diperlukan norma-norma yang fungsinya mengatur manusia sehari-hari. Supaya hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat bisa terjalin sebagaimana yang diharapkan, maka dirumuskanlah norma-norma masyarakat. Nah, jadi norma tadi aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku benar atau salah. Sistem norma atau aturan-aturan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial harus memiliki syarat-syarat. Yang A, sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Yang B, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Yang C, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Dalam masyarakat ada 4 tingkatan norma: 1 cara, 2 kebiasaan, 3 tata kelakuan, 4 adat istiadat. Yang pertama, cara atau sek. Nah, ini adalah norma yang menunjuk kepada satu bentuk perbuatan sanksi yang ringan terhadap pelanggarnya. Penyimpangan dalam norma ini tidak akan mendapat hukuman berat, tetapi hanya sekedar colokan. Misalnya contoh, ada seorang anak yang sedang membuang sampah. Nah, jika membuang sampah sembarangan akan mendapatkan celaan. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan Volkswagen. Norma yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua usianya, mendahulukan orang yang sudah lanjut usianya ketika sedang antri. Nah, contoh lain bersalaman ketika berangkat ke sekolah. Nah, sanksinya kalau melanggar ini berupa teguran. Yang ketiga adalah tata kelakuan Morse. Kebiasaan yang dianggap tidak hanya sebagai perilaku tetapi diterima sebagai norma-norma pengatur. Nah, contohnya, jika seorang peserta didik melanggar tata tertib sekolah, akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Kemudian yang keempat adalah adat istiadat atau custom. Nah, ini adalah tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat dan memiliki kekuatan mengikat yang lebih. Jika dilanggar, sanksi keras akan didapatkan dari masyarakat. Nah, sanksinya itu tergantung dari adat istiadat yang berlaku di daerah masing-masing. Lembaga sosial secara umum mempunyai fungsi
Yang pertama, memberikan pedoman pada anggota masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian. Nah, demikian materi PS mengenai lembaga sosial. Ibu harapkan kalian dapat memahami materi ini. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai jenis-jenis lembaga sosial. Nah, pesan Ibu, rajin-rajin belajar, jaga kesehatan dan tetap semangat. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.